Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, gema takbir berkumandang membelah langit kota. Umat muslim dari segala penjuru berbondong-bondong ke masjid, mengenakan pakaian terbaik, bersalaman, dan saling bermaaf-maafan. Tapi di balik keramaian itu, di sudut yang tak banyak dilihat orang, ada air mata yang jatuh pelan. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena kerinduan. Seorang anak kecil termenung di pojok masjid. Baju koko putihnya bersih, namun wajahnya penuh luka yang tak terlihat oleh mata. Lebaran bagi sebagian besar orang adalah hari kemenangan. Tapi bagi mereka yang kehilangan, Lebaran adalah hari rindu yang tak terbalas. Hari saat kenangan menyeruak lebih kuat dari biasanya. Dan di antara mereka adalah anak-anak yatim yang hanya bisa memandangi orang lain berpelukan dengan ayah ibunya. Mereka yang di hari kemenangan justru harus lebih kuat dari biasanya. Mereka yang merayakan dengan air mata. Di mana ayah mereka? Di mana ibu yang biasanya menyambut pagi dengan senyum dan pelukan hangat? Dunia mereka telah berbeda, tapi yang tak pernah berubah adalah cinta mereka kepada orang tuanya. Dan harapan bahwa kelak Allah akan mengganti segalanya dengan pelukan yang lebih kekal. Hari itu, masjid ramai. Takbir menggema dari speaker-speaker besar, seolah menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Anak-anak kecil saling bersenda gurau, memamerkan baju baru mereka, dan menggenggam erat tangan ayah ibunya. Namun di salah satu sudut halaman, seorang anak duduk diam. Namanya Faik, usianya baru 7 tahun, tapi matanya menyimpan luka yang lebih tua dari dirinya. Tak ada tangan yang membimbingnya masuk ke saf. Tak ada suara lembut ibu yang menyuruhnya memakai peci rapi. Ia hanya memeluk mushaf kecil miliknya, hadiah terakhir dari ayahnya sebelum wafat. Takbir yang terdengar meriah di telinga orang lain, baginya seperti gema kerinduan yang makin dalam, menusuk jantungnya yang kecil dan rapuh. Lebaran tak pernah terasa lengkap lagi, sejak ayah dan ibunya pergi. Dunia tetap berputar, waktu tetap berjalan, tapi hidup Faik seperti tertinggal di masa lalu. Ia tidak butuh kue lebaran, ia tidak ingin baju baru. Ia hanya ingin satu pelukan yang hangat dari orang yang sudah tak mungkin kembali. Sepulang dari masjid, anak-anak lain pulang ke rumah dengan penuh kegembiraan. Meja makan sudah penuh dengan hidangan, dan suara tawa menggema dari ruang tamu. Sementara itu, Faik pulang ke rumah kecil yang kini sunyi. Dindingnya masih dipenuhi foto-foto lama. Ayahnya sedang tersenyum, ibunya sedang menina-bobokkan dirinya. Tak ada suara wajan yang berdentang. Tak ada harum opor ayam. Hanya ada suara langkahnya yang menggema sendiri di lantai semen yang dingin. Di meja kayu kecil, tergeletak sepiring nasi dengan telur rebus yang ia siapkan sendiri malam tadi. Itu pun dari bantuan tetangga yang menyisihkan sebagian rejeki mereka. Namun bukan perutnya yang lapar, hatinya yang kosong. Ia melihat kursi ayahnya masih utuh, tapi tak pernah diduduki lagi. Gordon yang dulu sering dibuka ibunya kini tetap tertutup, seolah cahaya pun segan untuk masuk. Dalam kesendirian, ia belajar dewasa lebih cepat. Tapi siapa yang bisa menggantikan kasih sayang yang telah hilang? Faik membuka mushaf kecilnya, halaman sudah lusuh. Ia belum lancar membaca, tapi ia hafal setiap doa yang diajarkan ayahnya. Di hari Lebaran, ia tak berdoa untuk rezeki. Ia tak meminta mainan seperti anak-anak lain. Ia hanya berdoa agar ayah dan ibunya ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah. Tangisnya pecah saat membaca surat Al-Fatihah. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Tapi air matanya jatuh dengan deras, seperti hujan yang datang tiba-tiba di siang hari. Seolah tubuh kecilnya tak sanggup lagi menahan beban rindu yang menyesakkan. Tetangga yang lewat hanya bisa diam, tak tahu harus berkata apa. Faik begitu tabah, lebih tabah dari banyak orang dewasa. Tapi Allah tahu, di balik keikhlasan itu ada luka yang menganga, ada hati yang rapuh, dan ada harapan kecil yang terus ia bawa dalam doanya. Di masjid kampung, Ustadz membagikan amplop kecil kepada anak-anak. Anak-anak tersenyum, berlari kepada orang tuanya, memamerkan isi amplop dengan semangat. Faik menerima satu juga, tapi ia hanya memandangnya. Tak ada yang bisa ia ajak menunjukkan. Tak ada pelukan yang menyambutnya. Ia tersenyum kecil seperti anak-anak lainnya, tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum agar dunia tak terlalu peduli pada lukanya. Ia terlalu sering belajar menutupi kesedihan, karena ia tahu, tak semua orang paham bagaimana rasanya sendiri di hari yang seharusnya ramai. Dalam keramaian itu, ia merasa paling sepi.
seperti bintang yang bersinar sendiri di langit yang gelap. Hanya Allah yang tahu betapa dalam rindu yang ia tahan. Hanya Allah yang tahu bahwa di balik wajah cerianya ada tangisan yang tak bersuara. Tetangga yang paling dekat dengan rumah Faik, seorang ibu tua bernama Mak Lijah, sering melihat Faik duduk sendiri di tangga rumah. Ia mencoba mengajak Faik masuk untuk makan bersama, tapi anak itu selalu menolak dengan sopan. "Terima kasih, Mak, saya sudah makan," katanya sambil tersenyum, tapi senyum itu menyakitkan. Karena Mak Lijah tahu, senyum itu adalah tameng, sebuah pertahanan seorang anak kecil agar tak perlu menjelaskan mengapa ia selalu sendiri. Senyum itu seperti jendela dari rumah yang gelap, indah dari luar, tapi kosong di dalam. Mak Lijah pun akhirnya duduk di sebelahnya, hanya diam, tidak banyak bertanya. Karena terkadang, anak yatim tak butuh belas kasihan. Mereka hanya butuh teman diam, seseorang yang tetap ada walau tak mengerti sepenuhnya luka yang mereka bawa. Anak-anak di kampung ramai mengunggah foto lebaran mereka. Ada yang memamerkan baju baru, pos keluarga, bahkan video kebersamaan penuh. Tawa! Faik menatap layar kecil dari handphone bekas peninggalan ayahnya. Ia membuka galeri, dan semua fotonya sudah lama. Tak ada yang baru sejak lebaran 2 tahun lalu. Foto terakhir bersama ibunya adalah ketika mereka hanya punya satu kue kering di meja. Tapi di foto itu mereka tertawa lepas. Faik memeluk ibunya dengan erat, dan ayahnya mengambil gambar dengan tangan yang gemetar karena sakit. Itu adalah kebahagiaan terakhir sebelum dunia seakan kehilangan warnanya. Kini, ia hanya bisa memeluk foto itu, bukan orangnya. Dunia terus mengabadikan momen-momen bahagia, sementara Faik terjebak di antara kenangan dan harapan. Foto itu sudah buram, tapi maknanya tak pernah pudar. Malam hari di lebaran pertama, Faik tertidur sambil memeluk mushaf. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ayahnya datang mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya bercahaya. Ia duduk di sebelah Faik dan berkata, "Anakku, kau telah tumbuh kuat." Ayah bangga. Faik menangis dalam mimpi itu, memeluk ayahnya erat. "Aku rindu ya. Aku ingin ayah pulang," tapi sang ayah hanya tersenyum, lalu mengusap kepala Faik. "Bacalah Al-Quran seperti yang dulu sering kau lakukan. Itu akan menguatkanmu." Ia terbangun dengan mata basah. Mimpi itu hanya sebentar, tapi rasanya seperti bertemu kembali dengan separuh jiwanya. Ia tak menceritakan pada siapapun. Karena bagi Faik, itu adalah hadiah lebaran terindah yang tak bisa diberikan dunia. Pagi itu, Faik melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan sandal. Ia mendekat, lalu memberikan sandalnya sendiri, lalu berjalan pulang tanpa alas kaki. "Nggak apa-apa, saya biasa begini," katanya pelan. Anak-anak lain menertawakannya, tapi Faik tidak marah. Ia tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tahu, mungkin ia tidak punya apa-apa. Tapi ia masih bisa memberi, meskipun hanya sepasang sandal lusuh, atau mungkin hanya doa dalam hati. Hari raya bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita bagi. Dan Faik, dengan seluruh luka dan kehampaannya, tetap menjadi manusia kecil yang penuh cahaya. Dalam kamar kecilnya, Faik menulis sesuatu di selembar kertas lusuh. "Ibu, hari ini Faik sholat Iyad sendiri." Tapi Faik ingat pesan ibu agar selalu sabar. Di rumah, Faik makan sendiri, tapi tadi ada yang kasih lontong. Faik nggak nangis kok, Bu. Faik hanya rindu. Ia lipat surat itu rapi, lalu selipkan ke dalam mushaf kecilnya. Tak ada yang akan membacanya, tak ada yang akan membalas. Tapi menulis surat seperti itu membuat hatinya lebih ringan. Seolah ia sedang benar-benar berbicara dengan ibunya. Hidup Faik mungkin sunyi, tapi cinta yang ditinggalkan orang tuanya masih tetap tinggal dalam bentuk kenangan yang ia jaga dengan hati-hati. Hari raya tak selalu identik dengan tawa. Ada yang tertawa sambil menyimpan luka. Ada yang berpesta, sementara yang lain berdoa agar hati mereka sembuh. Faik adalah wajah dari ribuan anak yatim yang hari rayanya tak dihiasi peluk dan tawa. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia hanya bingung mengapa ia harus menjadi kuat secepat ini. Mengapa Allah mengambil segalanya begitu cepat. Tapi dalam kesendirian, ia menemukan jawaban. Mungkin Allah ingin ia tahu bahwa ada cinta yang lebih besar, lebih lembut, dan lebih abadi. Itu sebabnya ia terus membaca Al-Quran. Karena di dalamnya ia menemukan suara yang menenangkan, yang memeluknya dari dalam ayat demi ayat. Suara yang berkata, "Aku bersamamu, wahai anak kecil yang sabar." Faik kini tak lagi takut pada malam. Ia biasa tidur tanpa lampu. Ia biasa makan tanpa teman. Dan dari semua itu, ia menjadi lebih kuat.
Ia belajar berjalan sendiri, belajar menangis dalam diam, dan belajar tersenyum untuk menyembunyikan luka. Rumahnya mungkin runtuh secara harfiah dan batiniah. Tapi dari reruntuhan itu, berdiri seorang anak kecil dengan keberanian yang besar. Ia tidak membenci kehidupan. Ia hanya rindu. Dan dalam rindu itu, ia menemukan alasan untuk tetap bangun setiap pagi. Hidup adalah ujian, dan Faik, tanpa ia sadari, sudah lulus dalam banyak hal yang bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa hadapi. Jika dunia bisa berhenti sejenak dan menatap mata Faik, maka dunia akan tahu bahwa Lebaran bukan hanya tentang pesta dan baju baru, tapi tentang kasih sayang, tentang keberadaan orang-orang yang mencintai kita. Anak yatim bukan meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin tahu bahwa mereka tidak dilupakan, bahwa di tengah tawa dunia ada yang masih peduli pada kesedihan mereka, bahwa meski ayah ibu mereka telah tiada, masih ada hati yang siap menjadi tempat berlindung. Dunia terlalu sibuk membagikan kebahagiaan. Tapi sesekali, dunia juga harus belajar membagikan empati. Karena di balik Lebaran yang cerah, ada hati-hati kecil yang terus menangis dalam diam. Faik bukan satu-satunya. Di pelosok kampung, di pinggiran kota, di balik gubuk-gubuk yang remuk, banyak anak seperti dia. Mereka tidak menuntut. Mereka hanya ingin dipeluk, dikenang, diperhatikan. Mereka adalah anak-anak yatim yang kehilangan pelindungnya, tapi tidak kehilangan harapan. Mereka adalah cahaya kecil yang tetap menyala meski diterpa gelap. Dan kita, sebagai manusia, hanya butuh sedikit hati untuk mengerti mereka. Hari raya akan terus datang setiap tahun. Tapi bagi anak-anak yatim, hari raya sejati adalah saat mereka tahu mereka tidak sendiri.